Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya di kelas 11 animasi dengan Ibu Nina pada mata pelajaran animasi 3 dimensi. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan memberikan perkenalan terlebih dahulu mengenai apa itu animasi 3 dimensi. Nah, nanti di semester ini, kalian mempelajari tentang pembuatan animasi 3 dimensi. Dengan apakah kita akan membuat, kemudian apa saja yang akan kita buat pada semester ini, nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Untuk presensi nanti saya akan bagikan di akhir penjelasan saya ya. Animasi 3 dimensi. Untuk tujuan pembelajaran di sini, yang pertama adalah siswa mampu mengoperasikan software animasi 3 dimensi. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu melakukan modeling hard surface. Yang ketiga, siswa mampu melakukan environment modeling. Kemudian yang keempat, yaitu siswa mampu membuat rigging sederhana. Nah, ini kira-kira yang akan kita pelajari pada semester ini ada 4 tujuan pembelajaran, nanti juga akan diikuti dengan 4 materi pembelajaran tentang yang pertama adalah pengenalan software animasi 3 dimensi, kemudian melakukan modeling hard surface, yang ketiga melakukan environment modeling, kemudian membuat rigging sederhana. Nah, untuk pengertian animasi 3 dimensi di sini adalah penciptaan gambar bergerak dalam ruang digital 3 dimensi. Nah, apa perbedaan dengan animasi 2 dimensi? Perbedaannya adalah untuk animasi 3 dimensi, di sini memiliki volume dan ruang. Nah, sedangkan kalian kalau mempelajari animasi 2 dimensi, kalian hanya membuat objek itu hanya tampak dalam satu arah. Tapi kalau animasi 3 dimensi, kalian bisa melihat objek itu dari berbagai arah. Nah, berikutnya, ini adalah contoh dari film animasi 3 dimensi. Sebenarnya animasi 3 dimensi, kalau kita lihat di film, entah itu di televisi atau langsung di bioskop, itu sebenarnya banyak sekali teknik pembuatannya. Tidak hanya menggunakan software animasi 3 dimensi, tapi juga ada yang menggunakan teknik stop motion. Jika pernah kalian baca atau sudah pernah kalian dengar, seperti serial Shaun the Sheep, itu dibuat dengan teknik stop motion. Jadi modelingnya, objek-objeknya itu dibuat dengan clay atau tanah liat, kemudian untuk pergerakannya difoto sedikit demi sedikit. Nah, sehingga nanti ada pergerakan itu satu pergerakan saja itu sudah ada banyak foto di situ. Nah, sedangkan yang akan kita pelajari di sini adalah animasi 3 dimensi yang menggunakan software komputer, ya. Tentunya sudah bisa mengenali ya seperti apa animasi film animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Nah, ini adalah contoh film animasi 3 dimensi yang pernah digarap kakak kelas kalian dahulu. Jadi di sekolah kita dulu pernah ada proyek nasional di mana berpusat di sekolah kita, dan beberapa perwakilan dari kakak kelas kalian ikut dalam pembuatan serial Petualangan Adi ini. Berikutnya, tentang proses pembuatan animasi 3 dimensi. Yang pertama adalah modeling, kemudian yang kedua adalah rigging, kemudian yang ketiga adalah animating. Nah, untuk modeling sendiri itu meliputi membuat model, kemudian material dan texturing, kemudian rendering.
Nah, yang pertama adalah membuat model. Namanya membuat model, tidak jauh teknisnya seperti kalian sewaktu kelas 10 mempelajari gambar model atau gambar bentuk. Jadi kita tidak ngarang dalam membuat objek ini, tidak mengarang atau membayangkan secara imajinatif, tapi kita benar-benar menghadapi objek yang nyata. Objek itu boleh bisa kita pegang, benar-benar objek nyata yang bisa kita amati, dapat kita pegang, tapi juga bisa berupa foto-foto referensi. Nah, apabila kalian menggunakan foto referensi, itu harus foto dari berbagai arah. Nah, nanti untuk sesi yang lain, ya setelah kita praktek, kita akan mencoba bagaimana menerapkan penggunaan referensi itu untuk membuat modeling. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah pernah dilakukan Ibu pada pembelajaran yang lalu bersama kakak kelas kalian ya. Ini modeling buah-buahan, jadi objek sudah ada di depan, siswa bisa memotret dari berbagai sisi atau langsung mengamati kemudian membuat modelingnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah rigging. Apa itu rigging? Nah, rigging ini adalah membuat sistem penulangan. Sehingga objek yang sudah kita buat modelnya tadi, supaya objek itu bisa kita gerakkan, membutuhkan struktur tulang di dalamnya. Nah, objek ini tidak harus berupa manusia atau hewan atau makhluk hidup yang lain ya. Bisa juga bola, misalnya membuat animasi bola pantul. Bagaimana bisa menerapkan prinsip-prinsip 12 prinsip animasi ke dalam pembuatan animasi. Tentunya dibutuhkan sebuah proses di mana kita harus meletakkan tulang di dalam model itu, sehingga model itu bisa kita atur pergerakannya dengan mudah. Nah, rigging ini nanti yang akan kita pelajari, diantaranya adalah untuk inverse kinematik atau IK, kemudian yang satunya adalah forward kinematik atau FK. Nah, seperti apakah yang namanya IK dan FK ini? Nah, ini sebenarnya adalah kontrol untuk pembuatan gerak. Nah, di mana kalau IK itu biasanya digunakan untuk pergerakan jari. Jadi, ketika kalian menggerakkan tangan, menggerakkan telapak tangan, otomatis biasanya akan diikuti oleh gerakan jari. Nah, ini membutuhkan gerakan yang lebih kompleks lagi, pengontrolan yang lebih kompleks lagi, karena ketika kita menggerakkan telapak tangan sendi, telapak tangan ini ya, pergelangan tangan ini, kita gerakkan, maka akan diikuti oleh pergerakan jari. Nah, ini membutuhkan sebuah kontrol yang kita sebut dengan IK atau inverse kinematik. Nah, kemudian untuk forward kinematik adalah kontrol untuk bagian-bagian yang dibatasi gerakannya. Nah, ini contohnya ya tadi ya. Jadi ketika kita menggerakkan telapak tangan di sini, ketika kita menggerakkan pergelangan tangan, maka jari-jari ini otomatis akan ikut bergerak ya. Di sini. Di sini ada banyak sendi ya kalau kita lihat. Nah, ini pengontrolannya adalah dengan IK. Ya. Kemudian yang Ibu sebutkan tadi yang satunya lagi adalah forward kinematik atau FK. Itu adalah pengontrol untuk sendi-sendi yang tidak bisa bergerak secara bebas. Misalnya adalah pergerakan tulang leher. Nah, apakah kalian kalau menengok bisa 360 derajat? Nah, tentunya tidak ya. Jadi kita kalau menengok itu hanya bisa ke kiri atau bisa ke kanan saja. Tapi kita tidak bisa menengok ke arah belakang sampai 360 derajat. Nah, hal tersebut harus ada pengontrolannya. Nah, pengontrolan ini nanti menggunakan prinsip FK ya. Kemudian selain itu adalah lutut ya. Lutut hanya bisa ditekuk ke belakang tapi tidak bisa ditekuk ke depan.
itu juga menggunakan prinsip dari FG. Kemudian ada lagi ya, misalnya apa namanya ini, siku dan sendi-sendi lainnya. Kalau kalian bisa memperagakan sendiri mana yang kira-kira menggunakan FG, mana yang menggunakan IK, nanti silahkan diperagakan sendiri, kemudian diamati sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya, nah, yang berikutnya adalah scanning ya. Scanning itu adalah penempelan tulang pada kulit atau pada model. Jadi, supaya tulang ini menyatu, dengan badannya atau modelnya, ini diperlukan proses yang namanya scanning. Nah, kemudian proses animasi selanjutnya adalah animating. Animating ya sudah jelas ya, yaitu prinsipnya adalah membuat gerakan animasi seperti ini. Jadi pertama tadi membuat model dulu, kemudian yang kedua adalah membuat tulang dulu. Setelah tulang itu menempel pada model atau prosesnya namanya skinning, baru bisa dibuat gerakannya, yaitu dianimasikan atau animating ya. Begitu. Untuk selanjutnya, tugas semester gasal ini yang pertama adalah modeling aset dan properti. Kemudian tugas kedua adalah rigging. Nah, karena kita tidak bisa pertemuan di dalam kelas secara langsung, kita melalui jarak jauh, maka mungkin apa yang Ibu sampaikan tidak bisa sesuai dengan apa ya yang sesuai dengan yang Ibu biasa sampaikan pada kelas-kelas sebelumnya. Jadi ada keterbatasan kalau misal sewaktu KBM secara normal di dalam kelas itu bisa mencapai target 5 tugas dan mungkin bisa lebih. Tapi untuk kali ini Ibu lebih meringankan, jadi nanti tugas kita tidak akan sampai sebanyak itu. Berapa jumlahnya nanti akan Ibu sesuaikan dengan waktu dan kondisinya. Nah, modeling aset dan properti ini seperti apa? Nah, modeling aset dan properti ini adalah kira-kira seperti ini. Jadi aset itu adalah benda-benda yang akan kita buat untuk membuat apa namanya sebuah animasi yang kompleks. Jadi ini adalah penggalan dari objek-objek. Misalnya kita membuat modeling ruangan. Nah, ruangan itu aset dan properti yang ada di dalamnya apa? Misalnya kita mau membuat modeling ruang tamu misalnya ya. Di dalam ruang tamu itu apa saja yang dibutuhkan? Misalnya kita membutuhkan kursi, kemudian kita membutuhkan meja, membutuhkan kap lampu, mungkin membutuhkan buffet atau sebagainya atau rak guci. Nah, itu dinamakan dengan asetnya dan propertinya. Ini aset dan kelengkapannya untuk membuat suatu modeling yang lebih kompleks. Nah, selain untuk properti itu sendiri, ya, kita juga nanti akan membuat modeling environment, ya, atau lingkungan sekitar dari aset-aset itu. Aset itu akan kita taruh di mana? Nah, taruh di mana itu, tempat kita menaruhnya itu adalah environment modeling. Jadi misalnya kita mau menaruh seperti yang Bu katakan tadi, di dalam suatu ruang tamu misalnya, asetnya apa saja? Asetnya ada kursi, meja, dan sebagainya. Nah, environment-nya itu apa? Environment-nya adalah ruang tamu itu sendiri. Atau kalau kita membuat environment outdoor seperti ini ya, contohnya seperti ini, aset yang dibutuhkan apa? Misalnya ada di sini adalah lingkungan depan sekolah ya. Di sini yang kita butuhkan ada yang berbentuk patung, kemudian tempat duduk, kemudian pohon ya.
ada pohon, kemudian mungkin ada pot dan sebagainya. Seperti ini, ya. Ini adalah lingkungan kalau kalian yang kemarin sudah sempat masuk ke belakang ya. Ke belakang ini adalah di depan studio keramik atau tekstil, ada patung kerbau. Nah, ini adalah aset dari environment depan studio keramik. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah bagian dari aset-aset tadi. Ini hidran. Kemudian nanti juga kita akan berlatih membuat objek-objek kecil-kecil seperti ini ya, seperti kit toys ya. Nah, ini untuk melatih kalian supaya kalian lancar menggunakan software animasi 3 dimensi. Kemudian juga nanti ada bisa membuat botol. Nah, ini nanti mungkin tidak semuanya kalian buat. Nah, nanti apa saja yang kita buat nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini mungkin yang kalian tunggu-tunggu ya, software apa yang akan digunakan dalam membuat animasi 3 dimensi? Kita menggunakan software Blender. Akan Ibu bagikan, silakan dicek ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan kita akhiri sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan lanjut untuk pengenalan software animasi 3 dimensi. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.